Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimat Ramadan. Saya ada di Tadris Biologi 3C. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan-dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Seperti yang gambar di atas, yaitu produsen, yaitu rumput, dan konsumennya, yaitu belalang, tikus, ular, burung elang, dan dekomposernya ialah bakteri. Yang pertama, apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi zat organik dan zat anorganik. Produsen tidak memakan makhluk hidup, melainkan membuat makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis. Karena itu, produsen disebut sebagai kelompok pertama dalam rantai makanan. Contohnya, gambar yang di bawah ini saya ambil rumput, dan banyak lagi ada lumut dan alga. Yang kedua, konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang mengkonsumsi kelompok pertama, yakni produsen, dan juga memakan satu sama lain dalam kelompok konsumennya. Dalam satu rantai makanan, konsumen dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, antara lain: 1. Primer. Hewan. Konsumen 1 ialah primer, hewan yang memakan tumbuhan herbivora secara langsung. Contoh: kambing, sapi, kelinci, dan lain-lain. Konsumen 2 atau sekunder, yaitu hewan yang memakan konsumen primer atau karnivora, dan seterusnya. Konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3 atau tersier. Kegiatan makan-memakan berlangsung terus-menerus hingga sampai kepada konsumen terakhir atau disebut dengan konsumen puncak. Konsumen puncak ini adalah tingkat yang paling akhir, di mana tidak ada lagi makhluk lain yang memakannya, seperti manusia, beruang, singa, dan buaya. Dan yang ketiga, dekomposer atau pengurai. Pemeran terakhir dalam rantai makanan. Organisme ini berperan untuk mengurai bahan organik menjadi bahan anorganik. Dekomposer mengurai bahan organik dari tumbuhan mati atau bangkai hewan dan mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang kemudian digunakan lagi produsen untuk berfotosintesis. Dari sinilah siklus rantai makanan dimulai kembali. Dekomposer ini disebut juga dengan detritivor atau pemakan bangkai. Contoh organismenya dekomposer seperti bakteri pembusuk dan jamur. Dan di sini ada juga mekanisme rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah proses makan-dimakan antara makhluk hidup dengan secara satu arah atau linear, dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik lainnya, di mana di dalamnya terjadi perpindahan energi atau materi. Panjang suatu rantai makanan ditentukan oleh banyak titik yang menghubungkan antara tingkat tropik. Tropik ini adalah setiap tingkat dari suatu rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Pada tingkat tropik 1 adalah organisme yang dapat menghasilkan membuat zat makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau disebut dengan produsen tadi sudah saya jelaskan. Dan yang kedua, tingkat tropik kedua adalah konsumen primer atau konsumen tingkat 1 yang biasanya ditempati oleh hewan herbivora. Tingkatan tropik 3 adalah konsumen sekunder atau yang biasanya ditempati oleh hewan karnivora dan seterusnya. Tingkat tropik akhir yang tertinggi disebut dengan konsumen puncak, biasanya ditempati oleh omnivora. Macam-macam rantai makanan. Di sini rantai makanan berdasarkan jenis organismenya berada pada tingkat tropik pertama. Rantai makanan ini dibagi menjadi 2, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan perumput itu ialah rantai makanan ini dimulai dari tumbuhan sebagai produsen pada tingkat tropik pertama. Urutannya menjadi tumbuhan herbivora, karnivora, omnivora, dan detritivor.
Contoh siklus rantai makanan perumput yaitu belalang, katak, ular, elang, dan pengurai. Rantai makanan tersebut termasuk rantai makanan rumput karena diawali dengan rumput yang bersifat autotrof dan berperan sebagai produsen. Seperti gambarnya di atas, rumput ini dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3 dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan nanti bangkai elang akan dimakan dan diuraikan oleh pengurai. Rantai makanan detritus, yaitu rantai makanan ini tidak dimulai dari tumbuhan tetapi dimulai dari detritivor. Detritivor ini adalah organisme heterotrof yang memperoleh energi dengan cara memakan sisa-sisa makhluk hidup. Detritus ini yang akan menjadi bahan makanan nutrien atau untuk cacing. Lipan, makhluk sejenis lainnya, utamanya menjadi detrivor, herbivora, karnivora, omnivora. Contoh detritusnya adalah ulat, burung, atau bakteri. Rantai makanan ini yang di atas termasuk rantai makanan detritus karena diawali dengan detritus atau pengurai. Detritus yang berupa sisa makhluk hidup seperti bakteri dan jamur akan dimakan oleh ulat, setelah itu ulat akan dimakan oleh burung. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Mekanisme jaring-jaring makanan. Untuk menjelaskan tentang mekanisme jaring-jaring makanan ini dalam suatu ekosistem dapat dilihat pada gambar yang sebelah kanan, yaitu pada jaring-jaring makanan tersebut terdapat beberapa rantai makanan, diantaranya 1. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang, elang dimakan oleh pengurai. Yang kedua, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan elang dimakan oleh pengurai. 3. Padi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, elang dimakan oleh pengurai. Yang keempat, padi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang, elang dimakan oleh pengurai. Pada gambar terlihat bahwa semua aktivitas memakan diakhiri oleh pengurai. Hal ini menunjukkan peran bakteri pengurai dalam ekosistem sangatlah penting yang berfungsi menguraikan dan menghancurkan zat penyusun tubuh menjadi hara. Yang selanjutnya zat hara ini kembali ke tanah. Dengan demikian pengurai merupakan penghubung antara konsumen dan produsen. Dengan adanya pengurai akan menjamin ketersediaan zat hara sehingga kebutuhan tumbuhan akan zat hara tetap terpenuhi. Apabila tumbuhan hidup subur, berarti tumbuhan tersebut menjamin ketersediaan makanan bagi herbivora. Meningkatnya herbivora menjamin ketersediaan makanan bagi karnivora. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa antara komponen dalam ekosistem yang satu dengan yang lain senantiasa berinteraksi dan terjadi kesaling tergantungan. Inilah jaring-jaring makanan yang lebih kompleks dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Misalnya buah biji dimakan oleh burung, dimakan oleh tupai, dimakan oleh tikus, dan dedaunan dimakan oleh tikus, dimakan oleh ulat, dimakan oleh kelinci, dan dimakan oleh rusa. Daun yang cabangnya mati dapat dijadikan oleh bakteri dan jamur, dihirupkan oleh bakteri dan jamur. Bangkai tupai, bangkai tikus, ulat, tikus akan termasuk lagi ke dalam bakteri dan jamur itu dan masuk ke dalam tanah lagi. Jaring-jaring makanan di atas terjadi atas jaringan makanan perumput yang detritus. Pada gambar terlihat bahwa setiap organisme tidak hanya memakan satu organisme saja, tetapi dimakan oleh berbagai organisme. Contohnya serangga yang dapat pada dedaunan dimakan oleh tikus, bajing, dan juga burung. Atau rusa memakan
salamander, dan hewan pengerat. Berdasarkan gambar dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu ekosistem terjadi interaksi dan kesalingtergantungan antara organisme guna kelangsungan hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.